Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Pernahkah Bapak Ibu melihat seseorang yang kejang di jalan? Atau ada tetangga yang tiba-tiba sering menyendiri, berbicara sendiri, dan tampak seperti berubah dari biasanya? Di masyarakat, hal seperti ini sering disalahartikan. Dikiranya kesurupan, diganggu makhluk halus, atau bahkan dianggap gila. Padahal, bisa jadi itu adalah penyakit gangguan jiwa dan saraf yang namanya belum banyak dipahami orang. Salah satunya adalah epilepsi, lalu ada gangguan paranoid, dan juga skizofrenia. Ketiganya bisa menyerang seseorang sekaligus. Bayangkan, tubuh kejang tanpa sebab, pikiran penuh curiga, dan terdengar suara-suara yang tidak nyata. Di channel ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam tentang kondisi ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi pemahaman dan empati. Karena semakin kita paham, semakin besar peluang untuk menolong. Cerita yang kami sampaikan berdasarkan kisah nyata. Kisah perjuangan seseorang yang pernah hidup dalam kegelapan penyakit mental, tapi tidak menyerah. Kisah yang bisa jadi cermin dan pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu, penyakit jiwa bukan aib. Sama seperti penyakit jantung atau paru-paru, ini bisa diobati jika ditangani dengan tepat. Bapak Ibu, gangguan serius seperti epilepsi, paranoid, dan skizofrenia tidak datang secara tiba-tiba. Semuanya punya tanda-tanda awal yang sebenarnya bisa dikenali. Sayangnya, banyak orang yang menganggapnya hal biasa, bahkan sering dikaitkan dengan hal mistis atau kurang ibadah. Gejala pertama biasanya muncul dari epilepsi. Penderitanya bisa tiba-tiba pingsan, kejang-kejang, atau merasa tubuhnya kesemutan tanpa sebab. Kadang hanya kejang sebentar, lalu sadar kembali, tapi tubuh lemas luar biasa. Saat terjadi di tempat umum, orang sering menyangka korban kerasukan atau diganggu jin. Setelah itu, mulai muncul perubahan cara berpikir. Penderita jadi mudah curiga, mulai mengira ada orang yang ingin mencelakakan, membicarakan di belakang, bahkan mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Disinilah tanda paranoid mulai muncul. Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang yang suka menuduh tanpa bukti, bahkan terhadap keluarga sendiri. Lambat laun, muncul gangguan lain yang lebih berat. Penderita mulai berbicara sendiri, tertawa atau marah tanpa sebab, dan kadang terlihat berbicara dengan seseorang yang tidak ada di tempat itu. Ini adalah tanda awal skizofrenia. Suara-suara dari dalam pikirannya terasa nyata dan memengaruhi perilaku. Bapak Ibu, bila gejala ini muncul terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan diam. Jangan tunggu sampai parah. Segera bawa ke puskesmas, psikolog, atau psikiater. Bapak Ibu, sekarang mari kita mulai mengenal kisah nyata seseorang yang mengalami langsung 3 gangguan ini. Usianya masih muda, belum sampai 30 tahun. Ia adalah anak bungsu dalam keluarganya. Dulu dikenal ceria, pekerja keras, dan sangat peduli dengan keluarganya. Tapi semua mulai berubah ketika usianya menginjak 21 tahun. Awalnya, ia sering pingsan di tempat kerja. Tubuhnya kejang tanpa sebab yang jelas. Setelah bangun, ia tidak ingat apa-apa. Kata dokter, itu adalah epilepsi dan harus diobati rutin. Sayangnya, setelah itu muncul gejala lain yang lebih membingungkan. Ia mulai berubah secara emosional, cepat tersinggung, merasa semua orang membenci dirinya, bahkan merasa dikhianati tanpa alasan. Orang tua dan saudara bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai mengurung diri dan menjauh dari orang-orang terdekat. Bapak Ibu, itulah awal dari paranoid. Dalam pikirannya, dunia tidak lagi aman. Ia merasa ada yang mengintai, memata-matai, dan ingin menyakitinya. Setiap ucapan orang dianggap sindiran atau ejekan. Ketakutan yang tidak nyata, tapi terasa sungguh-sungguh baginya. Tidak lama kemudian, datang gejala yang membuat semuanya semakin berat. Ia mendengar suara-suara yang tidak bisa dilihat orang lain. Suara itu berbicara padanya, memerintah, bahkan memarahinya. Ia pun mulai bicara sendiri,
kadang menangis, kadang tertawa sendiri. Lingkungannya mulai takut dan menjauhi. Inilah yang disebut skizofrenia. Penderita tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, keluarga memegang peran penting. Tapi sayangnya, tidak semua keluarga siap menghadapi kenyataan bahwa anak atau saudaranya mengalami gangguan jiwa. Begitu juga dengan keluarga si pemuda ini. Awalnya mereka mencoba sabar. Setiap kali kejang, mereka segera bantu. Setiap ia bicara aneh, mereka diam. Tapi seiring waktu, keadaannya makin sulit dikendalikan. Ia mulai marah tanpa sebab. Kadang mengamuk dan merusak barang di rumah. Bahkan pernah hampir melukai diri sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana paniknya orang tua melihat anak yang mereka sayangi berubah seperti itu. Ayahnya sampai tidak bisa tidur malam-malam, menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Ibunya sering menangis diam-diam, bingung harus berbuat apa. Tetangga mulai bicara. Ada yang menyarankan ruqyah, ada juga yang menyebut anak ini kerasukan. Akhirnya, keluarga pun mencoba segala cara, pengobatan alternatif, doa-doa, bahkan dibawa ke orang pintar. Tapi semua itu tidak membuat keadaannya membaik. Bapak Ibu, ini adalah kenyataan yang dihadapi banyak keluarga di luar sana. Karena minimnya pengetahuan dan rasa takut akan stigma masyarakat, pengobatan medis sering terlambat dilakukan. Padahal, jika segera diperiksa ke dokter jiwa atau psikiater, banyak gangguan mental bisa dikontrol. Obat dan terapi bisa membantu penderita hidup lebih tenang. Bapak Ibu, salah satu hal paling menyakitkan bagi orang dengan gangguan jiwa bukan hanya rasa sakit di dalam dirinya, tapi juga ketika orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Itulah yang dirasakan oleh pemuda ini. Dulu, ia punya banyak teman, sering diajak nongkrong, kerja bareng, dan bahkan dipercaya jadi pemimpin kelompok kecil di tempat kerjanya. Tapi setelah kejang-kejang dan mulai bicara sendiri, satu persatu temannya menjauh. Tidak ada lagi yang mengajak bicara. Beberapa bahkan memandang dengan takut, seolah-olah ia sudah bukan manusia normal lagi. Pernah suatu hari, ia duduk di depan rumah sambil menangis. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan tetangga sebelah memilih memutar balik jalannya. Ia hanya ingin didengar, bukan dijauhi. Tapi karena perilakunya dianggap aneh, masyarakat memilih diam dan menjauh. Bapak Ibu, inilah stigma yang sering terjadi. Orang dengan gangguan jiwa dianggap berbahaya, padahal mereka justru sering merasa lebih takut dan bingung daripada kita. Mereka butuh perhatian, bukan pengucilan. Yang lebih sedih lagi, kadang anggota keluarga pun merasa lelah. Ada yang diam-diam berharap, sebaiknya dia pergi saja, karena tak tahu lagi harus berbuat apa. Ini adalah titik terendah bagi penderita dan keluarganya. Ketika semua pintu terasa tertutup. Namun, disinilah titik balik bisa dimulai. Saat tidak ada siapa-siapa lagi, justru harapan baru bisa muncul. Asal ada satu orang saja yang bersedia mendengar dan menolong. Bapak Ibu, banyak orang takut mendengar kata rumah sakit jiwa. Seolah tempat itu hanya untuk orang yang benar-benar gila. Padahal, rumah sakit jiwa adalah tempat pengobatan, seperti rumah sakit lainnya. Disinilah, orang dengan gangguan kejiwaan bisa mendapatkan bantuan medis yang tepat. Pemuda dalam kisah kita ini akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya, setelah terjadi insiden yang cukup serius. Ia mengamuk di tengah malam, melempar barang, lalu berteriak keras. Ibunya ketakutan dan pingsan karena panik. Saat itu, keputusan harus dibuat. Ia tidak bisa terus dibiarkan begitu saja di rumah. Akhirnya, dengan berat hati, ayahnya membawanya ke rumah sakit jiwa. Ia dirawat selama 10 hari. Hari-hari pertama adalah masa terberat. Ia merasa dikurung, disuntik, dan dipaksa minum obat. Tapi perlahan, pikirannya mulai tenang. Tubuhnya tidak lagi kejang. Suara-suara yang biasanya datang setiap malam, mulai hilang. Bapak Ibu, di rumah sakit jiwa, ada dokter spesialis jiwa, ada psikolog, ada perawat terlatih. Mereka menangani pasien dengan sabar dan penuh kasih.
Pasien diajak berbicara, dilibatkan dalam terapi kelompok, dan diberikan obat sesuai diagnosisnya. Tidak semua orang berubah total setelah dirawat, tapi setidaknya ini adalah langkah awal. Karena dengan pengobatan yang tepat, banyak penderita gangguan jiwa bisa kembali hidup normal, bekerja, bahkan menikah dan membangun keluarga. Bapak Ibu, keluar dari rumah sakit jiwa bukan berarti langsung sembuh total. Justru setelah pulang, perjuangan baru dimulai. Seperti pemuda ini, begitu sampai di rumah, ia tidak langsung disambut hangat. Beberapa tetangga masih memandang aneh. Bahkan ada yang berkata, "Jangan dekat-dekat, nanti kambuh lagi." Keluarganya sendiri pun masih trauma. Ibunya mulai menjaga jarak. Ayahnya lebih banyak diam. Semua merasa bingung harus bersikap seperti apa. Padahal, justru saat itulah ia butuh dukungan paling besar. Namun Bapak Ibu, pemuda ini tidak menyerah. Setelah 10 hari dirawat, ia merasa pikirannya lebih tenang. Obat dari rumah sakit tetap ia minum, walau rasanya pahit dan membuat tubuh lemas. Ia mulai bangun pagi, membersihkan rumah, lalu belajar dari video-video motivasi dan kisah penyintas gangguan jiwa lainnya di YouTube. Suatu hari, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang sakit, tapi bukan berarti hidupku selesai." Bapak Ibu, kalimat ini menjadi titik balik. Ia mulai menerima keadaannya. Ia tidak marah lagi ketika orang tak percaya padanya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa berubah, perlahan, asal diberi kesempatan. Dan benar saja, satu persatu hal kecil ia lakukan. Membantu ibunya memasak, mencuci motor ayahnya, dan menyapa tetangga meskipun dibalas dingin. Hari-harinya ia isi dengan niat untuk bangkit. Bapak Ibu, salah satu impian terbesar pemuda ini adalah bisa kembali mandiri. Bekerja, menghasilkan uang sendiri, dan tidak menjadi beban keluarga. Tapi niat baik tidak selalu berjalan mulus. Ketika ia bilang ingin bekerja, orang tuanya sempat ragu. Bagaimana kalau nanti kambuh di jalan? Bagaimana kalau kejang lagi? Tetangga juga sempat memperingatkan. Kerja apa? Orang masih belum sembuh benar. Tapi pemuda ini tidak menyerah. Ia sadar bahwa tidak semua pekerjaan cocok untuk kondisinya. Maka ia pilih jalan yang bisa ia kontrol sendiri, menjadi pengemudi ojek online. Dengan bantuan seorang teman lama yang masih peduli, ia mendaftar. Ia tahu risikonya. Tapi baginya, ini bukan soal uang semata, melainkan tentang harga diri. Hari-hari pertamanya terasa berat. Setiap kali ada penumpang masuk, ia khawatir kalau kejang tiba-tiba. Setiap suara motor di belakang membuatnya cemas, seolah sedang dibuntuti. Tapi perlahan, ia belajar menenangkan diri. Obat tetap ia konsumsi. Ia jaga pola tidur dan makan. Ia juga mulai mencatat apa yang bisa memicu kambuh, seperti stres, kurang istirahat, dan lupa minum obat. Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan bahwa orang dengan gangguan jiwa pun masih bisa berfungsi, asal diberi peluang dan dukungan. Bahkan saat banyak orang tidak percaya, yang paling penting adalah percaya pada diri sendiri. Bapak Ibu, kepercayaan itu tidak datang dalam sehari. Tapi sedikit demi sedikit, pemuda ini mulai menunjukkan bahwa dirinya bisa dipercaya kembali. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online dengan jujur, tepat waktu, dan ramah terhadap pelanggan. Ulasan positif pun mulai ia terima. Awalnya, tetangga hanya memperhatikan dari kejauhan. Tapi setelah beberapa minggu berlalu tanpa insiden, pandangan mereka mulai berubah. Ada yang diam-diam menyapa saat ia lewat. Ada juga yang mulai berani bertanya, "Sehat sekarang?" Mungkin terdengar sederhana, tapi bagi orang yang pernah dikucilkan, sapaan kecil bisa sangat berarti. Suatu hari, seorang ibu di kampungnya minta diantar ke pasar. Sebelum naik motor, ibu itu berkata pelan, "Maaf ya, dulu saya takut, tapi sekarang saya percaya kamu baik." Saat mendengar itu, pemuda ini menahan air mata. Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya mengangguk dan tersenyum. Bapak Ibu, disinilah pentingnya kesempatan kedua. Tidak semua orang bisa langsung paham, tapi dengan bukti nyata, rasa percaya itu bisa tumbuh kembali. Pemuda ini tidak pernah membalas hinaan masa lalu.
Ia memilih membuktikan dengan tindakan, bukan omelan atau keluhan. Lingkungan yang dulu dingin kini mulai hangat kembali. Tidak semua memang berubah, tapi cukup baginya untuk merasa diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat. Bapak Ibu, setelah bekerja beberapa bulan sebagai pengemudi ojek online dan mulai diterima kembali oleh masyarakat, pemuda ini tidak berhenti di situ. Ia mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain yang pernah mengalami hal serupa? Dari situlah lahir gagasan sederhana, membuat konten edukasi di media sosial. Ia tahu tidak semua orang bisa datang ke rumah sakit jiwa. Tidak semua keluarga paham bagaimana menghadapi anak yang kejang atau curiga berlebihan. Maka ia mulai merekam pengalamannya, sedikit demi sedikit, lalu mengunggahnya ke YouTube dan media sosial lain. Awalnya, hanya beberapa orang yang menonton. Tapi ternyata, banyak yang merasa terbantu. Ada yang berkomentar, "Saya juga punya anak epilepsi, terima kasih sudah berbagi." Ada pula yang menulis, "Saya pikir saya sendiri yang mengalami hal ini, ternyata ada orang lain yang paham." Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa pengalaman hidup yang pahit bisa diubah menjadi kekuatan yang menyembuhkan orang lain. Dengan keterbatasan alat, pemuda ini tetap membuat konten semampunya. Ia tidak malu membagikan masa lalu yang kelam, karena ia tahu banyak orang butuh pencerahan dan harapan. Sekarang, ia tidak hanya bekerja untuk hidup, tapi juga untuk memberi makna. Ia ingin orang-orang tahu bahwa gangguan jiwa bukan akhir segalanya, bahwa masih ada cahaya, selama tidak menyerah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian penting yang mungkin jarang dibahas. Bagaimana dunia medis memandang jika seseorang mengalami epilepsi, paranoid, dan skizofrenia secara bersamaan? Secara medis, kondisi ini disebut sebagai komorbiditas. Artinya seseorang mengalami dua atau lebih gangguan kesehatan secara bersamaan. Dalam kasus ini, epilepsi sebagai gangguan neurologis, lalu paranoid dan skizofrenia sebagai gangguan mental. Ini bukan hal yang mudah ditangani, karena setiap gangguan punya pengobatan dan pendekatan yang berbeda. Sebuah penelitian dari Epilepsy Behavior Journal 2011 menemukan bahwa sekitar 25-30% penderita epilepsi juga mengalami gangguan kejiwaan, seperti depresi, kecemasan, bahkan psikosis. Artinya, epilepsi tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga bisa memicu gangguan mental jika tidak ditangani serius. Penelitian lain dari Schizophrenia Bulletin 2015 menyebutkan bahwa pasien skizofrenia yang juga mengalami gangguan neurologis seperti epilepsi memiliki risiko lebih tinggi untuk isolasi sosial dan kekambuhan. Karena itu, kombinasi gangguan ini perlu perawatan yang terintegrasi, artinya dokter saraf dan psikiater harus bekerja sama. Bapak Ibu, penting untuk diketahui bahwa meskipun terdengar berat, kondisi ini bisa dikendalikan. Dengan pengobatan rutin, dukungan keluarga, dan pemahaman lingkungan, penderita bisa menjalani hidup normal, bekerja, bersosialisasi, bahkan membina rumah tangga. Bapak Ibu, dalam menghadapi penyakit ganda seperti epilepsi, paranoid, dan skizofrenia, pengobatan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus menyeluruh dan teratur. Ada 3 jenis penanganan utama: obat medis, terapi psikologis, dan dukungan keluarga. Untuk epilepsi, biasanya diberikan obat anti kejang seperti phenytoin, valproat, atau carbamazepine. Obat ini bertujuan menstabilkan aktivitas listrik di otak. Diminum rutin sesuai jadwal, bukan hanya saat kambuh. Sementara untuk paranoid dan skizofrenia, digunakan obat antipsikotik, seperti risperidone atau olanzapine. Obat ini membantu mengurangi halusinasi, rasa curiga berlebihan, dan pikiran kacau. Efek sampingnya ada, seperti kantuk atau gemetar ringan, tapi dokter akan menyesuaikan dosis agar tetap aman. Selain obat, terapi psikologis sangat penting. Konseling bisa membantu penderita belajar mengenali emosi, membedakan mana kenyataan dan mana hayalan, serta melatih cara berpikir yang lebih tenang. Beberapa pasien juga mengikuti terapi kelompok, di mana mereka bisa saling berbagi dan merasa tidak sendirian. Bapak Ibu, yang paling menentukan adalah dukungan dari keluarga. Jika keluarga cuek, malu, atau malah memarahi penderita, maka kesembuhan akan sulit. Tapi jika keluarga sabar, rajin mengingatkan minum obat, dan mau mendengar, maka kondisi pasien bisa jauh lebih stabil. Pemuda dalam kisah kita ini sangat beruntung karena ayah dan ibunya perlahan belajar menerima dan mendampingi. Mereka mulai ikut membaca, bertanya ke dokter, dan mendengarkan anaknya tanpa langsung menyalahkan. Bapak Ibu, setelah melalui banyak ujian, kejang, suara-suara aneh, kehilangan teman,
dijauhi masyarakat, dan keluar masuk rumah sakit, pemuda ini akhirnya sampai di titik refleksi. Ia duduk sendiri di masjid suatu malam, memandangi langit dan berkata dalam hati, "Kalau Allah masih izinkan aku hidup, pasti ada maksudnya." Kalimat itu tidak keluar karena nasihat orang lain, tapi dari dalam hatinya sendiri. Saat itu, ia mulai merasa bahwa hidup bukan sekadar tentang sembuh atau tidak sembuh, tapi tentang bagaimana hidup bisa memberi arti, meskipun dalam keterbatasan. Ia mulai menulis. Bukan tulisan panjang, hanya catatan harian pendek di kertas bekas. Kadang satu paragraf, kadang hanya satu kalimat. Hari ini aku tidak marah. Hari ini aku berhasil menahan bisikan. Lama-kelamaan, catatan itu jadi sumber semangatnya sendiri. Ia juga mulai lebih rajin beribadah. Bukan karena disuruh, tapi karena merasa tenang setelah salat. Ia sadar, bukan semua orang bisa mengerti sakitnya, tapi Allah selalu tahu. Bapak Ibu, seringkali orang yang paling menderita justru bisa punya hati paling dalam. Karena mereka tahu rasanya dijatuhkan, mereka pun tahu caranya menghargai kebangkitan sekecil apapun. Si pemuda ini pun mulai punya mimpi baru. Bukan ingin jadi orang hebat, tapi ingin menjadi seseorang yang berguna, walau hanya lewat satu konten yang menyentuh hati orang lain. Bapak Ibu, perubahan itu memang butuh waktu, tapi yang konsisten pasti akan kelihatan hasilnya. Begitu juga dengan pemuda dalam kisah kita. Setelah bertahun-tahun dianggap tidak waras, bahkan dipandang sebagai beban, kini perlahan ia mulai mendapatkan tempat di masyarakat. Semua berawal ketika ia diminta untuk berbicara singkat di sebuah acara kecil komunitas pemuda. Temanya sederhana, bangkit dari keterpurukan. Awalnya ia ragu, takut dianggap gila lagi. Tapi dengan dorongan sahabatnya, ia pun maju. Ia berdiri dengan tenang, lalu berkata, "Saya pernah dianggap tidak waras, pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi hari ini saya berdiri bukan sebagai orang sakit, tapi sebagai orang yang sedang berjuang." Bapak Ibu, suasana ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Tak ada yang menyangka, orang yang dulunya sering mengamuk sekarang bisa berbicara begitu tenang dan tulus. Setelah acara itu, beberapa peserta menghampirinya. Bahkan ada yang mengaku punya saudara dengan masalah serupa dan minta saran. Disitulah ia sadar bahwa pengalamannya bukan aib, tapi ilmu yang bisa menyelamatkan orang lain. Yang lebih menyentuh, salah satu tetangga yang dulu sempat takut padanya datang dan berkata, "Maafkan kami. Ternyata kamu kuat sekali." Bapak Ibu, perubahan sikap dari lingkungan bisa terjadi kalau kita sabar dan terus berproses. Bukti nyata akan mengalahkan prasangka. Bapak Ibu, setelah mengalami banyak kejadian berat dan mulai bangkit, si pemuda ini menyadari satu hal penting. Kalau ingin tetap stabil, pola hidup harus dijaga. Ia tahu benar, kambuhnya epilepsi atau gangguan pikiran sering dipicu oleh hal-hal sepele, kurang tidur, stres, lupa minum obat. Maka ia mulai membuat jadwal harian yang sederhana tapi konsisten. Bangun pagi sebelum subuh, lanjut salat, lalu olahraga ringan seperti jalan kaki. Makan teratur, tidak makan sembarangan, dan yang terpenting, tidur cukup. Minimal 7-8 jam sehari. Bapak Ibu, selain itu, ia juga rajin minum obat sesuai resep dokter. Tidak pernah menunda. Karena ia tahu, saat obat ditinggal 1 atau 2 hari saja, gejala bisa muncul kembali. Kadang tubuh mulai tremor, pikiran jadi gelisah, bahkan suara-suara itu bisa datang lagi. Ia juga menghindari kopi berlebihan dan makanan pedas yang bisa memicu stres pada sistem saraf. Semua itu ia pelajari perlahan, lewat buku, internet, dan konsultasi dokter. Bukan berarti ia tidak pernah merasa lelah atau putus asa. Tapi setiap kali rasa itu datang, ia lawan dengan cara menulis jurnal kecil, mendengarkan murotal, atau mendatangi masjid. Baginya, kesehatan mental dan spiritual saling terkait. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran penting, bahwa selain obat, pola hidup sehat dan pikiran yang tenang sangat berpengaruh dalam proses kesembuhan.
Kita bisa bantu saudara atau anak kita yang mengalami kondisi serupa dengan mendampingi dan mengajak mereka hidup teratur. Bapak Ibu, setelah hidup mulai stabil dan rasa percaya diri tumbuh kembali, muncul satu keinginan dalam hati pemuda ini, ingin menikah. Keinginan yang sangat wajar. Tapi bagi orang dengan riwayat epilepsi dan gangguan kejiwaan, ini bukan hal yang mudah. Pertanyaan muncul dalam benaknya, apakah ada orang yang mau menerimaku dengan masa lalu seperti ini? Ia pun sempat menyimpan niat itu sendiri, takut ditolak dan dianggap tidak layak. Tapi waktu berjalan, dan ia mulai berkenalan dengan seseorang lewat kegiatan sosial yang ia ikuti. Perempuan itu tahu latar belakangnya. Awalnya ragu, tapi setelah melihat perjuangannya secara langsung, melihat kedewasaannya dalam menghadapi ujian, hatinya mulai luluh. Saya tidak butuh orang sempurna, kata perempuan itu. Saya butuh orang yang tahu cara bertahan dan jujur. Bapak Ibu, kisah ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan kejujuran adalah kunci. Pemuda ini tidak menyembunyikan masa lalunya. Ia justru menyampaikan dengan tenang, sambil menunjukkan apa saja yang ia lakukan untuk menjaga kesehatannya. Prosesnya tidak instan. Ada keraguan dari keluarga perempuan. Tapi dengan waktu dan bukti nyata, semuanya mulai berubah. Ia tetap mengonsumsi obat, tetap menjaga pola hidup sehat, dan tetap aktif di kegiatan sosial. Menikah bukan sekadar soal cinta, tapi soal kesiapan, tanggung jawab, dan komitmen. Dan ia sudah membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, penderita gangguan jiwa pun bisa membangun rumah tangga yang sehat. Bapak Ibu, seperti yang dijanjikan, kali ini kami ingin berbagi kisah menyentuh dari seorang ibu di Jawa Tengah. Namanya Bu Nani, bukan nama sebenarnya, usia 58 tahun. Ia merawat anak laki-lakinya yang sejak usia 16 tahun sudah menunjukkan gejala epilepsi dan kemudian berkembang menjadi skizofrenia. Bu Nani adalah seorang janda. Suaminya meninggal saat anaknya masih kecil. Sejak itu, ia harus menjadi ibu sekaligus ayah. Ketika anaknya mulai kejang dan berperilaku aneh, tetangga mulai menjauh. Banyak yang menyarankan agar anaknya dimasukkan ke pesantren ruqyah atau dikurung saja di rumah. Tapi Bu Nani punya hati yang kuat. Ia tidak menyerah. Setiap hari, ia temani anaknya ke puskesmas. Naik sepeda ontel, menempuh belasan kilometer demi mendapatkan obat. Ia rela menjual perhiasan terakhirnya demi membayar biaya periksa dan beli susu anaknya yang harus minum obat berat. Anak saya bukan gila. Dia hanya sakit, kata Bu Nani. Kalimat itu diucapkannya berulang kali kepada siapapun yang memandang sinis. Kini anaknya berusia 25 tahun. Sudah lebih tenang, bisa bantu ibunya bertani, dan bahkan mulai ikut pengajian di masjid desa. Semua karena kesabaran dan cinta seorang ibu. Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa dukungan keluarga, terutama dari orang tua, bisa menjadi penyembuh paling kuat. Kadang bukan obat mahal yang paling membantu, tapi pelukan dan keyakinan bahwa kamu masih berharga. Bapak Ibu, banyak yang mengira gangguan seperti epilepsi, paranoid, dan skizofrenia adalah penyakit seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa peluang pemulihan tetap terbuka, terutama jika penanganan dilakukan sejak dini dan dengan pendekatan yang tepat? Sebuah penelitian dari World Health Organization, WHO, tahun 2022 mencatat bahwa hingga 70% penderita epilepsi bisa hidup normal dan bebas kejang jika mendapatkan pengobatan yang rutin dan sesuai. Artinya, penderita epilepsi bisa bekerja, menikah, bahkan memiliki anak tanpa masalah berarti, asal mengikuti aturan medis. Sementara itu, studi dari National Institute of Mental Health, NIM, Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 penderita skizofrenia bisa pulih secara fungsional. Mereka bisa bekerja, menjalin relasi sosial, dan tidak mengalami gejala berat, asalkan diberikan dukungan psikososial, obat, dan terapi jangka panjang. Bapak Ibu, dua data ini penting untuk mematahkan stigma yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa penderita gangguan kejiwaan akan selalu membahayakan atau tidak akan pernah waras. Kuncinya adalah konsistensi dalam pengobatan, lingkungan yang mendukung,
dan pendampingan dari tenaga profesional. Jangan malu untuk ke psikiater. Jangan ragu untuk minum obat setiap hari. Karena penyakit ini bukan karena kurang iman, tapi karena gangguan pada sistem saraf dan kimia otak. Pemuda dalam kisah kita pun membuktikan hal itu. Ia yang dulu sulit membedakan realita dan halusinasi, kini bisa berkendara, membuat konten, bahkan dipercaya dalam komunitas. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia konsisten merawat dirinya. Bapak Ibu, salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi epilepsi, paranoid, dan skizofrenia adalah kekambuhan. Walaupun seseorang sudah terlihat sehat, gejala bisa muncul kembali kapan saja, terutama jika pengobatan tidak dilanjutkan atau kondisi hidupnya kembali memicu stres. Pemuda dalam kisah kita pun pernah mengalami beberapa kali kekambuhan. Tapi yang membuatnya berbeda adalah, ia dan keluarganya kini sudah bisa mengenali tanda-tandanya lebih awal, sehingga tidak sampai jatuh terlalu dalam. Tanda-tanda kambuh epilepsi misalnya, bisa diawali dengan rasa kesemutan, pandangan kabur, pusing ringan, atau tiba-tiba merasa cemas tanpa sebab. Sedangkan untuk gangguan paranoid dan skizofrenia, tanda awal bisa berupa sulit tidur, mulai bicara sendiri, menarik diri dari orang lain, atau terlalu curiga terhadap hal-hal kecil. Bapak Ibu, ketika tanda-tanda ini mulai muncul, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. 1. Segera konsultasi ke dokter atau psikiater untuk evaluasi dosis obat. 2. Jangan hentikan obat secara tiba-tiba, meskipun merasa sudah sembuh. 3. Jaga rutinitas harian, makan teratur, tidur cukup, dan aktivitas ringan seperti jalan pagi. 4. Hindari stres berat, perdebatan, atau lingkungan yang bisa memicu tekanan emosional. 5. Berikan ruang untuk istirahat pikiran, misalnya dengan mendengarkan murotal, menulis jurnal, atau beribadah dengan tenang. Bapak Ibu, kekambuhan bukan akhir. Tapi jika bisa dikenali sejak dini, dampaknya bisa dicegah atau dikurangi. Yang penting adalah keterbukaan dalam keluarga, saling menjaga, dan tidak cepat panik saat gejala muncul. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti perjalanan panjang seorang pemuda yang pernah hidup dalam kegelapan, dijauhi, dirawat di rumah sakit jiwa, bahkan hampir kehilangan arah hidup. Tapi dari semua segmen yang telah kita bahas, satu pesan paling penting adalah, selalu ada harapan. Pemuda ini bukanlah tokoh fiksi. Ia nyata. Ia pernah pingsan di jalan karena epilepsi, pernah bicara sendiri karena skizofrenia, dan pernah merasa semua orang mengawasinya karena paranoid. Tapi lihat bagaimana ia bisa bangkit, bekerja, berkarya, membangun channel Hariku Sehat, bahkan kini sedang mempersiapkan pernikahan. Apa yang membuatnya bisa sampai ke titik ini? Pertama, kesadaran diri. Ia mau menerima bahwa dirinya sakit dan butuh bantuan. Kedua, dukungan keluarga, walau awalnya berat, tapi akhirnya menjadi tiang penyangga. Ketiga, pengobatan yang rutin dan teratur, disertai pola hidup sehat dan disiplin. Dan keempat, kemauan untuk memberi arti bagi orang lain, karena dengan berbagi, ia juga menyembuhkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, mungkin di sekitar kita ada yang sedang berjuang melawan gangguan kejiwaan. Mungkin itu anak, suami, istri, atau saudara kita sendiri. Jangan langsung menyerah. Jangan malu untuk mencari pertolongan. Ingat, penyakit mental bukan kutukan. Ini kondisi medis yang bisa ditangani. Mari kita buang stigma, dan mulai mengganti tatapan curiga menjadi empati. Karena kadang, satu tangan yang mau menggandeng bisa menyelamatkan satu jiwa dari kegelapan. Semoga kisah ini membuka hati dan memberikan kekuatan. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di konten Hariku Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.